selalu membantu perjuangan, membantu usaha, membantu istiqamah yang kita laksanakan karena Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa kita apresiasi, sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita dukung, kita hormati Bapak Kapolres kita, Bapak Danu, yang hari ini sempat hadir. Mudah-mudahan makin bersinergi dengan para ulama, dengan para umara, dan dengan para aparatur negara, yang insya Allah tujuan kita satu, yaitu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Tidak lupa hadirin hadirat yang semuanya, kita sama-sama berdoa agar perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan yang dikabulkan oleh Allah, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini mudah-mudahan ini adalah suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di ini tempat menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjemput kebaikan. Tidaklah seseorang akan mendapatkan kebaikan kecuali mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka melangkah atas izin Allah. Mereka datang atas kehendak Allah. Mereka berkumpul atas kehendak Allah. Oleh karenanya kita berkumpul di sini di dalam kebaikan atas ridha dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang menjadi penyebab wujudnya kita di atas muka bumi ini. Bahkan alam semesta sekalipun adalah bukti di mana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di bulan Maulid ini, di dalam rangka memperingati lahirnya, wujudnya ke atas muka bumi ini, ke alam semesta ini, Sayyidina Muhammad SAW. Kita dipilih oleh Allah menjadi seorang yang ikut andil di dalam ikut andil di dalam memperhatikan perhatian atas momen yang sangat agung, momen yang sangat luar biasa, momen kelahiran Rasulullah yang mana saat itu merubah alam semesta yang sebelumnya kacau balau, yang sebelumnya rusak, yang sebelumnya gelap, baik secara makna atau hissi, menjadi terang benderang, menjadi disiplin, menjadi tertib, menjadi luar biasa. Cahaya muncul daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, tak terbayangkan jikalau saat itu tidak terjadi. Apa jadinya dunia? Apa jadinya kita? Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan di tengah-tengah kaum jahiliyah yang luar biasa, rusaknya adat mereka, rusaknya adab mereka, rusaknya moral mereka, rusaknya kebiasaan mereka, akhlak yang bobrok, kebiasaan yang luar biasa, bahkan lebih parah daripada hewan. Di mana mereka, para kaum jahiliyah, keparahan mereka, kerusakan mereka sampai titik di mana mereka membunuh anak mereka sendiri yang perempuan baru lahir. Kerusakan moral mereka, hilangnya sifat rahmat dari hati mereka,
sampai titik di mana mereka ketika anak perempuan lahir maka dikubur hidup-hidup. Kalau kita bayangkan hewan saja, anaknya lahir dia sayang, dia jaga, bahkan si ibu atau si betina rela mati jikalau si jantan mendekati untuk melindungi anaknya yang baru lahir, mau itu laki-laki atau perempuan, mau itu jantan atau betina. Tapi rusaknya kaum jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah, sehingga mereka membunuh anak mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa anak perempuan menjadi malapetaka, aib besar bagi keluarga. Keegoisan, kesombongan membunuh karakter kasih sayang di dalam hati mereka sehingga mereka bunuh anak mereka. Ini lebih dahsyat daripada hewan, lebih buruk daripada binatang. Ya, bahkan pernah diceritakan ya, bahwa mereka menyembah berhala, tahu padahal berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang membuat berhala terkadang istri mereka sendiri, terbuat dari kayu. Istri mereka terkadang tidak ada Tuhan, ya, mereka baru hijrah dari mana-mana, di tempat mereka tidak ada Tuhan. Istri mereka buat dari roti Tuhannya, dibentuk dengan patung. Roti tersebut sebelum basi, sebelum lapuk mereka sembah. Ketika hampir lapuk mereka makan, ya. Kemudian buat lagi bentuknya sesuai yang mereka inginkan. Ada yang bentuknya binatang, ada yang bentuk setan, ada yang bentuk matahari, ada yang bentuk yang mereka inginkan. Mereka menyembah buatan mereka sendiri. Akal sehat mereka tertutup. Akal sehat mereka tertutup. Ya. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika duduk di masjid, sahabat melihat Sayyidina Umar bin Khattab ini kondisinya seperti tidak stabil, emosi beliau saat itu seperti tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Dilihat oleh sahabat dari kejauhan, Sayyidina Umar bin Khattab ini menangis yang tidak diketahui sebabnya oleh sahabat yang melihat. Kemudian Umar bin Khattab menangis, tidak lama dari dia menangis, dia diam dari menangisnya. Ternyata tiba-tiba ketawa, lagi ketawa, senyum-senyum, tiba-tiba menangis, lagi menangis, tiba-tiba langsung senyum-senyum, ketawa lagi. Ya, kalau kita lihat dari jauhan seperti ya orang yang sedang terganggu emosinya, ya, terganggu akal pikirannya. Sahabat yang melihat tadi langsung mendekati kepada Umar. Wahai Umar, dari kejauhan aku perhatikan. Aku lihat engkau menangis, kemudian tiba-tiba ketawa, lalu menangis lagi, tiba-tiba ketawa lagi, tiba-tiba menangis lagi. Apa gerangan yang terjadi wahai Umar? Kata sahabat, saya perhatian, takut kau ini stres atau apa? Hah? Apa yang terjadi? Kenapa nangis, kemudian ketawa, kemudian menangis? Tidak bisa dikontrol emosimu. Ada apa? Katakan padaku. Kata Umar, wahai fulan, aku masih waras, kata saya. Aku masih waras. Hanya saja saat ini aku mengenang saat dulu aku masih zaman di dalam kejahilianku. Sayyidina Umar ini terkenal dengan seorang yang pemberani, ya. Saking jagoannya Sayyidina Umar, saking ditakutnya Sayyidina Umar, jangankan sahabat takut dengan dia, jangankan orang kafir nggak mau berduel dengan Sayyidina Umar. Syaitan saja dalam riwayat, andai kata Sayyidina Umar melewati satu gang, maka syaitan cari gang lain, tidak mau berpapasan dengan Sayyidina Umar. Saking Sayyidina Umar ini garang dan pemberaninya. Setiap hari kerjaan Sayyidina Umar dulu apa? Sebelum masuk Islam, pekerjaan beliau setiap hari adalah berburu,
Binatang-binatang buas padang pasir diburu oleh Sayyidina Umar. Kok bisa sampai Terkadang pulang bawa itu kepala sama macan, Sayyidina Umar? Kenapa? pulang bawa rusa yang besar, bawa kambing padang pasir dan lain sebagainya. Setiap hari pokoknya berburu. Hewan apapun, buaskah tidak buaskah dia layani. Ini Sayyidina Umar. Ya, tidak ada rasa takut dalam hidupnya. Dulu ketika Sayyidina Umar terbiasa berburu di padang pasir, biasalah kalau berburu di padang pasir tidak pulang satu hari itu saja, tapi membawa bekal untuk beberapa hari. Membawa bekal untuk beberapa hari. Bawalah makanan dan minuman. Ini kan? Ya, bawa makanan dan minuman. Subhanallah. Ya. Oh iya. Kata Sayyidina Umar, wahai fulan, sesungguhnya penyebab aku ketawa. Kata Sayyidina Umar. Tadi kau lihat aku ketawa? Aku ketika teringat ketika aku dulu berburu. Kata Sayyidina Umar. Berburu aku membawa bekal, tapi bekalku habis sebelum aku pulang ke rumah. Di perjalanan aku haus, di perjalanan aku lapar. Sedangkan tidak bisa aku tahan karena perjalanan masih 1 atau 2 hari lagi, maka makanan tidak aku dapatkan. Tapi di jalan ketika aku sedang lapar, aku teringat bahwa makananku memang sudah habis, tapi ada satu yang bisa aku makan. Apa? Tuhanku bisa aku makan. Aku teringat Tuhanku baru saja dibuatkan oleh istriku terbuat dari kurma. Jadi kurma dibentuk oleh istrinya, kemudian dijadikan bentuk patung yang disembah oleh Umar bin Khattab untuk disembah di jalan. Aku ingat patung yang tadi aku sembah terbuat dari kurma. Berhubung perutku lapar, aku bantai juga itu patung. Aku bantai Tuhanku, kata Zainab. Makanya aku ketawa. Alangkah bodohnya dulu aku. Lapar, teringat Tuhanku dari makanan terbuat dari kurma, maka aku habiskan. Tuhanku aku makan. Tuhanku aku makan. Bisa dikecilkan ya? Paling kecil. Selesai ceramah perut kembung. Oh. Pasangin. Dipasangin. Oke. Jadi kata Sayyidina Umar, itulah yang membuat aku senyum-senyum, tertawa sendiri. Zaman dulu, zaman jahiliyah, kata Sayyidina Umar, aku lapar, Tuhanku aku makan, karena Tuhanku terbuat dari kurma. Kemudian aku menangis, wahai fulan, kenapa aku teringat ketika zaman dulu, masih zaman jahiliyah, ketika istriku melahirkan anak perempuan, saat itu juga aku ambil anak perempuanku tersebut dan aku kubur dia di hadapan istriku yang belum hilang rasa sakitnya ketika melahirkan. Dikubur hidup-hidup bayi yang perempuan. Makanya aku menangis menyesali hal tersebut. Sayyidina Umar salah satu sahabat yang dulunya pernah mengubur anaknya hidup-hidup, putrinya hidup-hidup. Ya. Nah, jadi apa yang ingin Habib sampaikan di sini, bahwa kelahiran Rasulullah diutus di tengah-tengah kaum yang luar biasa bobrok, rusak, parah, akhlak adab yang luar biasa yang rusaknya. Bahkan saking rusaknya mereka tawaf di sekeliling Ka'bah dengan tanpa busana, telanjang bulat di Ka'bah. Tiap hari kebiasaan mereka adalah duduk di depan Ka'bah sambil meminum minuman keras, minum khamar, sambil menyaksikan di depan Ka'bah perempuan-perempuan yang setengah tanpa busana berjoget di depan mereka. Ini kaum jahiliyah. Gimana Rasulullah luar biasanya atau tidak ketika diutus langsung di tengah-tengah kaum jahiliyah? Apakah Rasulullah saat itu mengajarkan sholat? Tidak, Rasulullah belum mengajarkan sholat ketika baru pertama kali diutus. Tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan puasa. Tapi Rasulullah ketika diutus untuk sebagai orang yang merubah adab, merubah adat, merubah kebiasaan,
luar biasa tantangannya. Ya, luar biasa tantangannya. Kalau kita berdakwah, ya, khuruj 10 hari, khuruj 40 hari, apakah ke kaum jahiliyah? Enggak, ke orang Islam juga. Atau ke orang non-Islam yang tidak parah, terkadang lebih baik orang non-Islam akhlaknya daripada orang Islam. Ya. Tidak ada tantangannya. Tantangannya paling apa? Paling tidur di masjid, ya. Paling masak sendiri, tantangannya itu. Atau paling dicemooh 1-2 orang, diusir 1-2 orang, tidak sampai dipukuli, tidak sampai mau dibunuh. Merubah akhlak mereka, bukan merubah, mengingatkan. Mengingat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah dari nol sampai betul-betul mereka meninggalkan adat dan kebiasaan yang luar biasa rusak. Ya, subhanallah, Rasulullah dilahirkan di tengah-tengah itu. Andai kata Rasulullah tidak dilahirkan, hadirin hadirat, sampai sekarang ini jahiliyah makin teruk lagi, makin parah lagi mungkin. Sini. Ya, makin rusak lagi. Nah, jangan sampai adat jahiliyah itu terulang lagi di zamannya kita. Terulang lagi di zaman kita ini. Iya, terjadinya pembunuhan, ada yang bunuh anaknya sendiri, ada yang melakukan kemaksiatan pada Allah dengan terang-terangan. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karenanya, hikmah yang begitu luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sebagai innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki adab, untuk menyempurnakan budi pekerti. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat, sebagai kasih sayang madharnya Allah di dalam kasih sayang, yaitu Sayyidina Muhammad. Kasih sayang yang Allah nampakkan di atas muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah bergembiralah kalian. Dengan anugerah Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bergembiralah kalian, bermeriahlah kalian, besar-besaranlah membuat acara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mentafsirkan bahwa fadlillah wa rahmatillah itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah yang paling besar di atas muka bumi ini apa? Selain rezeki, selain sehat, selain rumah tangga yang rukun, apa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Rasulullah anugerah, maka apa yang dikatakan anugerah? Yang lebih pantas dianggap anugerah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang terbesar adalah Rasulullah. Anugerah Rasulullah, karena Rasulullah kita dapat nikmat, karena Rasulullah kita kenal Allah, karena Rasulullah kita kenal Islam, karena Rasulullah kita bisa ngaji, karena Rasulullah kita bisa sholat, karena Rasulullah kita bisa beradab, karena Rasulullah bisa bersilaturahmi, karena Rasulullah bersedekah, karena Rasulullah saling menyayangi, karena Rasulullah saling silaturahmi, karena Rasulullah saling memperhatikan, karena Rasulullah saling bantu, saling menolong, karena Rasulullah di sekitar kita tidak ada yang kelaparan, saling membantu, karena Rasulullah kita selamat dari api neraka. Anugerah yang luar biasa. Wujudnya Nabi Muhammad SAW itu adalah anugerah. Fisiknya Nabi Muhammad adalah anugerah.
Andai kata kita tidak melihat fisiknya Rasulullah melakukan sunnah-sunnah, maka siapa yang akan kita ikuti? Cara berjalan Rasulullah kita contoh lihat dari fisiknya. Cara senyum Rasulullah ingin kita contoh, kita lihat dari fisiknya. Cara istinja Rasulullah diajarkan dalam fikih karena diajarkan dari fisiknya. Cara Rasulullah makan dengan tangan kanan, melihat fisiknya Rasulullah. Minum dengan tangan kanan, melihat fisiknya Rasulullah. Fisiknya Rasulullah anugerah. Makan Rasulullah, minum Rasulullah, duduk tidak berdiri. Kita lihat dan pelajari dari gerak-gerik dan fisik Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ajaran dan fisiknya Rasulullah adalah anugerah terbesar yang Allah turunkan kepada kita. Oleh karenanya, Qul bifadlillah, wahai umatku, kata Nabi Muhammad, katakan, kata Rasulullah, kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, bifadlillah, dengan karenamu, maksudnya karenamu wahai Muhammad, suruh umatmu itu bergembira. Karenamu wahai Muhammad, suruh umatmu itu buat acara besar-besaran. Untukmu wahai Muhammad, rasa syukur mereka kepada Allah atas adanya engkau wahai Muhammad, falyafrahu, bergembiralah. Atas kelahiranmu wahai Muhammad, maka bergembiralah mereka. Atas wujudnya engkau wahai Muhammad, maka buatlah acara yang begitu meriah wahai Muhammad, suruh mereka bergembira dan bermeriah. Bifadlillah wa birahmatihi, dan karena rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmah. Siapa rahmah? Nabi Muhammad SAW. Allah menunjukkan kasih sayangnya pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya, bentuk kasih sayang Allah yang Allah turunkan di atas muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada yang lebih rahmat dari Nabi Muhammad? Ada yang lebih rahmat dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Bahkan orang tua kita sekalipun kalah rahmatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Sesungguhnya Nabi lebih utama untuk orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Sesungguhnya Nabi lebih diutamakan dari diri mereka dibandingkan diri mereka sendiri bagi orang mukmin. Ya, di dalam kitab, dalam tafsir Al-Qurtubi dan dalam tafsir Ibn Katsir, banyak ulama-ulama tafsir yang mentafsirkan bahwa arti daripada aula di situ, lebih utama di situ, banyak artinya. Salah satunya apa? Ya, yang pertama tadi kita artikan aula, yaitu afdal. Nabi lebih diutamakan, lebih diutamakan bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Diutamakan apa? Seluruhnya, jiwa raganya haruslah mengutamakan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dirinya. Ya. Kemudian ada yang mentafsirkan dengan kalimat aula di situ dengan makna apa? Ahab. Ahab. Nabi lebih mencintai orang mukmin dibandingkan orang mukmin mencintai dirinya sendiri. Nabi lebih mencintai orang mukmin dibandingkan orang itu sendiri, orang mukmin itu mencintai dirinya sendiri. Nabi Muhammad apa yang dipikirkan? Makanya dalam tafsir ini yang kita sambungkan dengan makna tadi bahwa Nabi Muhammad rahmat kepada umatnya, yang selalu memikirkan umatnya. Bahkan Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Ahab lebih mencintai kita dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. Nabi Muhammad memperhatikan, memperhatikan apa? Memperhatikan keselamatan kita.
dibandingkan kita memperhatikan keselamatan kita sendiri. Betul? Kita terkadang lalai memperhatikan keselamatan kita di akhirat. Dengan lalainya kita kepada Allah, dengan tidak sholatnya kita, dengan pelanggarannya kita, dengan meremehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan lain sebagainya, itu Nabi Muhammad sangat memperhatikan hal seperti itu untuk diri kita. Rasulullah tidak pernah capek memperingatkan diri kita. Rasulullah tidak pernah penat untuk memperingatkan diri kita, mengajarkan pada kita. Ya, Rasulullah lebih mencintai diri kita dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan artinya Rasulullah lebih berhak untuk dicintai dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. Dibandingkan diri kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang, kata Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku ini menjadi seorang yang lebih dia cintai dibandingkan dia mencintai anaknya, hartanya, dirinya sendiri, dan manusia semuanya. Andai kata mereka lebih mencintai anak mereka dibandingkan aku, maka imannya belum sempurna. Makanya ketika mendengar hadis tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan pada Rasulullah, anta ahabbu ilayya min mali wa waladi wan nas ajma'in. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan aku mencintai anakku, hartaku, dan manusia semuanya. Kata Rasulullah, dirimu? Diam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak mengatakan dirinya. Paham? Sayyidina Umar tidak mengatakan lebih mencintai daripada dirinya, tidak. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bahkan lebih mencintai dibandingkan aku mencintai diriku sendiri. Ya, kata Rasulullah. Diam Sayyidina Umar, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsil ladzi baina jambai. Ya Rasulullah, engkau bahkan lebih aku cintai dibandingkan aku mencintai jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, al-an ya Umar. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar. Ya, sekarang sempurnalah imanmu wahai Umar. Tapi makna daripada sekarang, ya, makna daripada sekarang, Rasulullah mengatakan sekarang ya wahai Umar, itu ada dua makna. Makna yang pertama, Rasulullah seperti kaget mengatakan, sekarang wahai Umar, imanmu sempurna. Tapi guru kita Habib Umar bin Hafid memberikan makna yang ajib, yang keren, yang luar biasa, bagus, dan pengertian yang luar biasa tinggi. Beliau mengatakan, artinya bukan hanya Rasulullah ta'ajub, kaget, tapi ada arti lain. Apa arti lain? Di situ ketika mengatakan kalimat sekarang ya Umar, ada alamatut targhim yang hilang, ada kalimat istifham yang hilang, ada tanda tanya yang hilang. Artinya apa? Sekarang wahai Umar, seakan-akan Rasulullah bertanya, sekarang ya wahai Umar baru engkau mengatakan seperti itu? Bukan seperti itu maksudnya, kata Rasulullah. Engkau sudah cinta kepadaku lebih daripada dirimu, bukan sekarang. Apakah sekarang engkau baru sadar? Engkau sudah cinta dariku dari dulu ketika engkau baru masuk Islam, mencintaiku lebih padat daripada dirimu sendiri. Di situ ada kalimat apa? Ada tanda tanya yang hilang. Sekarang wahai Umar, bukan, kata Rasulullah. Engkau mencintaiku lebih daripada dirimu semenjak engkau baru masuk Islam. Langsung engkau mencintaiku lebih dari dirimu sendiri, karena ada alamat yang menunjukkan makna yang sama. Ketika peperangan
Khaybar. Tahu peperangan Khaybar? Peperangan Khaybar di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam malam peperangan Khaybar, Rasulullah mengumpulkan semua sahabatnya. Besok mau menyerbu Khaybar, kota Khaybar. Malam Rasulullah kumpulkan semua sahabat-sahabatnya. Ya, mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, besok pagi yang akan memimpin peperangan melawan Khaybar adalah seseorang pemuda, kata Rasulullah. Dirahasiakan oleh Rasulullah namanya. Ya. Ada seorang di antara kalian, kata Rasulullah, pemuda di antara kalian. Yang mana pemuda ini dicintai Allah, dicintai oleh Rasulnya. Pemuda ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ini maqam yang luar biasa. Semua sahabat berbisik-bisik, kira-kira siapa itu? Ya, semua berharap mereka yang jadi pemimpin masing-masing mereka. Kenapa? Karena bukan ingin menjadi pemimpin, tapi karena status yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad bahwa ini orang pemuda adalah dia yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, yang dicintai Allah dan dicintai Rasul. Nah, di sini kata Sayyidina Umar, wallahi, kata Sayyidina Umar, ketika aku mendengar kabar dari Rasulullah tentang pemuda yang dicintai Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai Allah dan Rasulnya, kata Sayyidina Umar, wallahi ma hamamtul imarata mundu aslamtu illa hina idin. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak pernah menginginkan menjadi pemimpin kecuali sejak aku masuk Islam. Lihat di sini kata Sayyidina Umar, aku tidak menginginkan menjadi pemimpin, aku tidak suka mendapatkan kedudukan semenjak aku masuk Islam. Ini menjadi dalil bahwa Sayyidina Umar sudah melepaskan semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak berangan-angan untuk menjadi pemimpin. Ya, semenjak aku masuk Islam, kecuali malam ini aku ingin menjadi pemimpin. Ingin dijadikan orang yang cinta Allah, cinta Rasul, dicintai Allah dan dicintai Rasul. Makanya dari kalimat mundu aslamtu, ketika aku masuk Islam, Sayyidina Umar sudah melepas semua yang berhubungan dengan keduniawian, baik itu harta, baik itu kepemimpinan, baik itu pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Dia korbankan semua untuk Allah dan Rasulnya. Makanya kata Rasulullah, sekarang kamu baru sadar? Bukan, tidak wahai umat, kamu sudah cinta kepadaku melebihi daripada dirimu sendiri. Itu ketika engkau masuk Islam. Ya, pada malam tersebut mereka berisik, mereka saling bisik-bisik, ya. Siapa kira-kira yang diantara kita ini yang akan mimpin peperangan Khaybar? Karena yang akan mimpin perang Khaybar orang yang luar biasa. Mereka semua berharap mereka ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Besoknya ketika pagi Rasulullah panggil salah seorang. Mana Ali bin Abi Thalib? Dipanggil oleh Rasulullah. Sahabat sudah mulai kecewa nih. Ya Rasulullah, kata sahabat, Sayyidina Ali sakit, gak bisa hadir. Ali sakit, gak bisa hadir, matanya kena penyakit mata, asobahur romat, kata Rasulullah. Kena penyakit mata, tidak bisa melek. Gimana mau mimpin apa? Mau mimpin peperangan, matanya sakit, gak bisa melek. Kata Rasulullah, mana Ali bin Abi Thalib? Di rumahnya Rasulullah sakit. Panggil, kata Rasulullah. Suruh datang. Akhirnya dipanggil Sayyidina Ali, dituntun oleh dua sahabat. Didudukan di depan Rasulullah. Akhirnya, wahai Ali, ada apa? Asobahnya rahmat ya Rasulullah, mataku sakit ya Rasulullah. Akhirnya didekati mukanya Sayyidina Ali, dibuka oleh Rasulullah, diludahi oleh Rasulullah. Yang kedua diludahi oleh Rasulullah. Ketika diusap oleh Rasulullah setelah diludahi, kata Sayyidina Ali, wallahi demi Allah, mataku lebih jernih daripada sebelumnya. Mataku lebih jernih daripada sebelum sakit, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu warḍah. Kata Rasulullah, wahai Ali,
engkau yang akan memimpin Khaybar. Mereka mengetahui kedudukan Sayyidina Ali saat itu. Bagaimana Rasulullah memuji pemuda yang mencintai Allah, mencintai Rasul, dan dicintai Allah dan dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ada seorang yang betul-betul yakin dengan Nabi Muhammad. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Ini yang harus kita ambil pelajaran, bahwa apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad harus kita ambil berat, harus kita ambil dengan kuat. Yakin apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Seyakin-yakinnya harus yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Inilah tanda iman kita pada Nabi Muhammad. Ketika kita andai kata ada perintah Allah, perintah Rasul, sudah, ya, beriman sudah. Jangan ada lagi namanya protes dan lain sebagainya. Kalau sudah beriman pada Allah, beriman pada Rasul, selesai, taat, patuh dengan Allah, patuh dengan Rasulullah, sudah taat, patuh. Ya, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu peperangan, dalam suatu peperangan ada sahabat yang bernama salah satu sahabat yang di dalam peperangan itu dia tidak punya pedang. Ketika dia mau mengambil pedangnya, di jalan pedangnya patah. Maka ketika sampai di medan perang, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya pedang. Pedangku patah. Pedangku patah." Bagaimana ya Rasulullah? Andai kata maksud dia masuk dalam peperangan mati konyol, tidak pakai pedang. Ya, kayak santri nggak bawa pulpen. Santri belajar nggak bawa pulpen. Sama kayak seorang yang perang tanpa pedang, mati konyol. Santri yang masuk kelas tanpa pulpen namanya mati konyol. Ya, bodoh konyol namanya. Ya. Jadi kalau santri itu harus pakai pedang. Pedangnya apa? Pulpen. Ya. Ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak punya pedang, bagaimana?" Rasulullah melihat sahabat ini betul-betul yakin, sidik, jujur, tulus dia ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat kanan dan ke kiri. Ya. Kemudian Rasulullah dapatkan apa? Ranting kecil, lebih kecil dari tongkatnya Kapolres ini. Kecil lagi. Bisa dipatahkan oleh anak kecil mungkin, kecil, ranting. Diambil, dilempar. Kata Rasulullah, "Ya fulan, qatil bihadza." Wahai fulan, peranglah dengan ini. Diambil oleh sahabat itu. Karena keyakinannya begitu hebat pada Rasulullah, ketika sampai di tangannya, maka ranting yang tipis itu menjadi pedang. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Keyakinan yang begitu hebat, keyakinan yang luar biasa. Qatil bihadza, ambil ini untuk perang dengan ranting kecil. Kalau kita, ya Rasulullah, ini ranting kecil, komplainnya 1 jam. Rasulullah mana? Bikin sendiri pakai otak, pakai ranting kecilnya. Mana otakmu? Kalau kita, ya belum yakin aja, belum dipegang saja sudah, Rasulullah cari apa? Kita minta pedang, Rasulullah cari kanan kiri. Ya. Nah, ini keyakinan begitu luar biasa sehingga mereka mendapatkan kemuliaan menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar Sayyidina Abi Qatadah, sahabat namanya Abi Qatadah, pernah? Di dalam peperangan pernah Abu Qatadah itu dipukul oleh orang kafir, matanya sampai keluar. Matanya yang kanan dipukul oleh orang kafir dalam peperangan. Ya, sampai matanya itu keluar, tapi tidak sampai terjatuh, masih ada urat-uratnya. Maka Sayyidina Abi Qatadah menadahkan tangannya tersebut kemana? Untuk memegang matanya. Akhirnya dia melihat dengan kaki, dengan mata kirinya, dia habisi musuhnya, kemudian baru dia datangi Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, mataku keluar," kata Abi Qatadah. "Ya Rasulullah, mataku keluar." Kalau kita langsung ke UGD, ya, mendatangi
rumah sakit. Mana ada yang matanya keluar datang ke kiai? Mata keluar datang ke mana? Ke Habib. Keyakinan belum begitu luas, belum begitu kuat. Ya, ini Abi Qatadah datang pada Rasulullah. Rasulullah melihat, Abu Qatadah, matamu keluar. Iya ya Rasulullah, dipukul oleh orang. Kata Rasulullah, sini matamu, sini matamu. Kemudian Rasulullah ambil matanya, Rasulullah kembalikan lagi matanya Abu Qatadah ke tempatnya. Kemudian dibacakan doa oleh Rasulullah, kemudian diusahakan seperti ini, maka seakan-akan belum pernah terjadi apapun. Tanpa operasi, tanpa jahitan, tanpa apapun. Mata tersebut dikembalikan oleh Rasulullah. Abi Qatadah pun langsung melihat, kata Rasul, ya Rasulullah, mataku yang kanan yang baru saja engkau kembalikan lebih jernih daripada mata yang kiri. Nah, ini udah agak rabun dia Rasulullah. Ini udah min. Ini yang baru dimasukkan seperti mata baru lagi yang dipasang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan, ya Rasulullah, alangkah cemburunya mata kiriku ketika engkau mengusap mata kananku. Sampai di zaman di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Datanglah tamu ke ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Salah satunya anaknya Sayyidina Abi Qatadah menjadi tamunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menjadi tamu keistimewaan, ya, tamu kehormatan, tamu negara. Salah satunya ada di situ anaknya Sayyidina Abi Qatadah. Ketika ditanya satu persatu oleh Sayyidina Abu Bakar, siapa kamu, sampai kepada anaknya Abi Qatadah. Kata anaknya, saya anaknya Abi Qatadah. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa? Oh, kamu anak pemuda yang matanya dikembalikan oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Ya, dikenal oleh para sahabat, Abi Qatadah punya mata pernah copot. Sampai zamannya Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan anaknya dikenal sebagai seorang anak dari pemuda yang pernah dikembalikan matanya oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ya. Nah, ini keyakinan yang dimiliki oleh sahabat. Keyakinan timbul karena cinta kepada Nabi Muhammad. Keyakinan timbul karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, contoh juga bagaimana akhlak Rasulullah yang dicontoh oleh para sahabat. Mereka sangat menduplikasikan sifat Rasulullah ke dalam kehidupan mereka. Rasulullah mengatakan bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku ini diutus oleh Allah sebagai orang yang akan menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak orang-orang sekitarku. Sehingga zamannya dulu kalau orang saling berperang, mereka tidak langsung kayak tawuran zaman sekarang. Orang tawuran zaman sekarang ini ketemu langsung tanpa ada ritual, tanpa ada ngobrol dulu, tanpa ada lempar pantun dulu, ya. Padahal ya nggak ada yang begitu kan. Di Jawa, di sini kalau tawuran langsung aja ketemu, selesai, habis. Kalau zaman dulu, walaupun mereka berperang, hampir setiap minggu mereka itu berperang, orang-orang zaman jahiliyah. Ya, hampir setiap minggu mereka berperang. Tapi perang mereka pun rapi. Sebelum mereka bercampur aduk berperang pedang dengan pedang, mereka maju 2 lawan 2, 3 lawan 3. Sebelum mereka 3 jagoan maju, dari sana pun 3 jagoan maju, mereka pun saling lempar dulu, pantun. Kalau zaman sekarang pantun. Kalau zaman dulu dikenalnya dengan saling ejek, saling menjatuhkan, untuk menimbulkan emosi, membakar semangat emosi mereka saling lempar caci makian. Setelah lempar caci makian, mereka akan duel 1 lawan 1, 3 orang yang sudah dipilih dari kelompok masing-masing. Ini tertibnya mereka, bukan kayak kita tawuran sekarang. Ya mudah-mudahan jangan ada yang tawuran. Maksudnya mencontohkan mereka perangnya saja ada seninya, gitu. Ya, mereka melemparkan caci makian. Nah, ketika berperang dengan kaum muslimin di
dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, mereka membangkitkan amarah kaum muslimin dengan mencela Nabi Muhammad, dengan menghina Nabi Muhammad, dengan memfitnah Nabi Muhammad, dengan mengejek-ngejek, mengolok-olok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan senyumnya menghadapi mereka tanpa membalas. Senyum. Sahabat yang lain geram. Ya Rasulullah, balas ejekan mereka, balas hinaan mereka, balas cacian mereka ya Rasulullah. Rasulullah senyum saja. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak balas, izinkan kami membalas mereka, izinkan kami untuk mengejek mereka. Rasulullah dipojokkan, Rasulullah dipancing emosinya oleh sahabat untuk membalas daripada ejekan dan cacian mereka. Rasulullah pun mengatakan dengan tegas, wahai para sahabatku, ma bu'ithu syataman wala sabbaba. Ketahuilah wahai para sahabatku, bagaimana aku membalas mereka? Sesungguhnya aku diutus oleh Allah bukan untuk orang yang mencaci. Aku diutus bukan sebagai pencaci. Aku diutus bukan sebagai penghina. Aku diutus bukan sebagai orang yang membalas dendam. Aku diutus bukan sebagai pemfitnah. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ma bu'ithu syatama wala sabbaba. Aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencaci. Aku tidak diutus oleh Allah untuk menghina. Aku diutus oleh Allah bukan untuk mengejek. Dibalas dengan senyuman oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini akhlak Rasul SAW. Memaafkan di depan mata, memaafkan. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang dikatakan sabar itu, kata Rasulullah, ketika pertama kali kejadian dia maafkan atau dia sabar, itu dinamakan sabar. Tapi kalau sudah berlarut satu hari atau beberapa jam dari situ baru sabar, belum dikatakan sabar. Contoh, ya, Bapak Danu ditampar oleh preman, lagi jalan ditampar, emosi luar biasa, pangkat Kapolres, ya enggak? Kalau seandainya bisa dikatakan sabar ketika saat itu juga memaafkan, itu sabar. Tapi kalau sudah anak buah kita sudah ngademin kita, duduk kita, Pak sabar Pak, dan lain sebagainya, muka merah, emosi mereda 1 jam 2 jam, oke lah, saya maafkan, itu bukan dikatakan sabar. Ini dalam definisinya. Mudah-mudahan nggak ada yang nampar Pak Danu. Ini bagaimana kita mau nyakitin beliau? Cintanya luar biasa dengan agama, cintanya luar biasa dengan majelis ilmu, perhatiannya luar biasa dengan para ulama. Ya, mudah-mudahan beliau dicintai oleh para masyarakat. Amin. Ini contohnya seperti itu. Andai kata kita, ya, uang kita dicuri oleh orang, saat itu juga ketangkap tuh orang. Andai kata ketika ketangkap baru maafkan, bukan katakan sabar. Ketika saat hilang, saya maafkan, saya ikhlaskan, itu dikatakan sabar. Memang berat sabar itu. Ya. Rasulullah SAW ketika dicaci maki, saat itu juga dimaafkan. Saat itu juga Rasulullah memaafkan, tidak membalas. Ini yang dikatakan dengan sabar. Akhlak mulia Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Ali, sini. Ketahuilah, tiba-tiba Rasulullah mengabarkan kepada Ali, wahai Ali, nanti engkau akan ditebas kepalamu oleh seorang di masjid ini. Ketika engkau mau sholat subuh, engkau akan ditebas kepalamu oleh seseorang. Di sini, kata Rasulullah. Di sini ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan subhanallah, berjalannya waktu bertahun-tahun setelah menjadi khalifah Sayyidina Ali, engkau akan ditebas oleh orang yang terdekat denganmu. Di sini yang akan ditebas, di masjid ini setelah sholat subuh. Tidak bergeser sedikit pun prediksi Nabi Muhammad SAW.
Tidak sedikit pun meleset prediksi Nabi Muhammad SAW ketika pada saat itu Sayyidina Ali keluar salat subuh. Ketika setelah salat subuh pulang, Sayyidina Ali ditebas. Tepat di mana Rasulullah tunjuk kepala Sayyidina Ali, disitulah tebasan itu mendarat. Rasulullah mengabarkan bahwa itu adalah orang terdekatmu yang kenal dengan. Kabur orang itu tadi, ditangkap oleh para sahabat. Kata Sayyidina Ali, lihat bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali, dengan dalam keadaan tidak berdayanya, kepalanya kena tebas. Kata Sayyidina Ali, andai kata aku mati karena tebasan dia ini, maka hukumlah orang tersebut dengan hukum yang sesuai dengan aturan yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan lebih dari ukuran dari hukuman tersebut. Jangan kalian mutilasi dia, jangan kalian siksa dia, jangan kalian sakiti dia. Hukum sesuai dengan apa yang sesuai dalam syariat, kata Sayyidina Ali. Andai saja aku mati dalam tebasan pedang dia ini, tapi andai kata aku selamat dari tebasan dia ini, maka jikalau aku memaafkan, itu urusanku, bukan urusan kalian. Kalian tangkap dia, ya andai kata saya selamat tidak mati, maka urusanku untuk memaafkan, kalian tidak boleh ikut campur. Lihat, ditebas kepalanya, masih memaafkan. Akhlak Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh para sahabat. Ya, anaknya Sayyidina Al-Hasan sholat di masjid. Ketika keluar masjid, ada seorang berteriak-teriak mencaci maki Sayyidina Hasan. Caci maki, engkau pembohong, engkau memfitnah, engkau ini orang yang, dan lain sebagainya, difitnah, dijelek-jelekan, dihina-hina. Sayyidina Hasan menjawab dengan senyuman. Dibalas tidak sedikit pun membalas. Tegar Sayyidina Hasan, tidak membalas. Kaljibal rasih, seperti gunung yang keras. Ketika dihina tidak goyah. Sayyidina Hasan jawab dengan apa? Jawab dengan senyuman. Setelah selesai, diam orang tersebut menghina di depan wajahnya Sayyidina Hasan. Kata Al-Hasan, wahai fulan, ada lagi? Kenapa engkau diam? Wahai fulan, ketahuilah, sesungguhnya apa yang engkau sebutkan, hinaan-hinaan yang engkau sebutkan tadi, itu baru tidak seberapa. Yang engkau tidak ketahui dari aibku lebih banyak lagi. Kejelekan yang engkau nggak tahu lebih banyak lagi yang engkau nggak sebutkan. Makanya yang engkau sebutkan, jazakallah khair, terima kasih banyak. Terima kasih banyak engkau sudah mengingatkan aib-aib, sudah mengingatkanku atas aib-aibku tersebut. Aku berterima kasih padamu. Bisa nggak kita seperti ini? Kira-kira dihina-hina kita ucapkan jazakallah khair, kita ucapkan terima kasih pada dia. Bisa atau enggak? Ora iso. Ini yang harus kita belajar. Insya Allah bisa. Kalau kita belajar step by step, sedikit demi sedikit. Apa kata Sayyidina Hasan? Apa yang kau ketahui itu tidak, masih banyak lagi yang kau nggak ketahui. Aku berterima kasih engkau sudah mengingatkan aibku, dan aku berterima kasih pada Allah, tidak semua aib engkau sebutkan, ada sebagian yang Allah tutupi. Kata Sayyidina Hasan begitu. Kemudian orang yang tadi menghina langsung luluh hatinya. Dia mengatakan, wahai ibna Rasulillah, wahai cucu Rasulullah. Dengan akhlak merubah orang yang tadi menghina menjadi baik. Dia katakan apa? Wahai cucu Rasulullah, maafkan aku. Bukan niatku ingin menghina, jujur tulus dari dalam hati. Sesungguhnya aku adalah orang yang sedang perlu uang. Aku disuruh oleh fulan bin fulan untuk menghinamu di halayak ramai. Aku mendapatkan hadiah 1000 dirham untuk menghinamu di depan orang. Kata Hasan, oh, kau orang baik. Kata Hasan, kau orang baik. Sedang butuh uang, perlu uang. Iya wahai Hasan, aku tidak benar-benar mencacimu karena tulus engkau orang jahat, tidak. Aku tahu engkau cucu Nabi Muhammad. Aku tahu engkau terdidik di dalam rumah Nabi Muhammad.
Akan tapi kebutuhanku menyelimuti mataku sehingga aku berani mencacimu di depan orang. Kata Hasan, kau dapat hadiah? Berapa kau dapat hadiah dari mencaci? 1000 dirham wahai Hasan. Hasan manggil orang yang belakang. Ada yang punya uang 1000 dirham? Ada wahai Sayyidina Hasan. Ambil. Ini hadiah darimu. Udah menghina, dimaafkan, kasih uang. Kata Sayyidina Hasan, berapa engkau dikasih oleh orang yang menyuruhmu? 1000 dirham ya wahai Hasan. Ada yang bawa uang 2000 dirham? Kata Hasan, ada wahai Hasan. Ini 1000 untukmu, 1000 bonus untuk 2000 kau pulang ke rumahmu, tidak usah dibayar, tidak usah kau ambil dari uang haram yang menyuruhmu untuk menghina orang-orang saudaramu yang muslim. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka jadilah seperti pohon yang banyak buahnya. Ketika kita lempar dia dengan batu, pohon itu lempar kita dengan apa? Dengan buah. Ya, kecuali kalau kita melemparnya terlalu dekat, batu yang kita lempar balik kepala kita. Ya, pohon kalau kita lempar, dia lempar kita dengan buah. Ya, jadilah orang seperti itu. Anggap saja apa yang keluar dari mulut seorang tidak sedikit pun mengurangi kehormatan kita di mata Allah. Tidak usah pikir, tidak usah didengarkan, tidak usah dimasukkan dalam hati. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, jaga lisan kita. Jangan sembarang menghina orang, jangan sembarang mencaci orang, jangan sembarang buruk sangka dengan orang. Jangan pernah memfitnah orang. Dengan satu orang teman kita saja tidak boleh, apalagi dengan mikrofon. Apalagi dengan mikrofon. Ya. Tadi ada santri mandinya lama, ternyata di dalam kamar mandi dia bukan mandi, dia tidur. Bicarakan aib santrinya, temannya sendiri. Ya, jangan pakai mikrofon, panggil dia, nasihati. Ngapain tidur di kamar mandi? Ya. Saking gak mau setoran hafalan, dia gak mau datang masuk kelas. Ya, itu ada di antara yang seperti itu ya. Mudah-mudahan. Habib 18 tahun pondok, Habib 18 tahun nyantri, tahu sifat santri. Kelihatan santri itu yang sakit dan pura-pura sakit tahu. Nah, apalagi kalau santri baru dapat kiriman, jarang mau duduk dengan temannya. Nah, takut dimintai oleh temannya. 18 tahun Habib mondok, tahu sifat karakter santri itu tahu. Ya, tahu betul-betul. Muka pelit, muka baik pun kelihatan. Ya, muka rajin, muka malas pun kelihatan. Masya Allah. Mudah-mudahan acara malam sore hari ini Allah berikan keberkahan. Allah jadikan jalsah kita ini, majelis kita ini, zikrul maulid kita ini mudah-mudahan menjadi titik di mana kita memupuk hati kita untuk semakin mencintai Nabi Muhammad, semakin ingin mengambil akhlak Rasulullah SAW, ingin mempelajari dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, bermanfaat untuk agama kita, bermanfaat untuk diri Habib dan untuk kalian semua, dan insya Allah menjadi suatu poin di mana kita lebih mencintai Rasulullah dan cinta tersebut menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir sebelum Habib akhiri ceramah, Habib ada 2 poin yang Habib mau sampaikan. Yang pertama, Habib minta doa kepada kalian semua agar Habib selalu diberikan kesehatan, Amin ya Allah. dipanjangkan umur, Amin. dalam keadaan taat pada Allah, Amin. dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan doakan agar ilmu yang Habib sampaikan, ilmu yang Habib punya, ilmu yang Habib ucapkan itu bisa bermanfaat untuk umat, untuk bermanfaat untuk umat dan untuk diri Habib sendiri khususnya.
Dan mudah-mudahan ilmu yang Habib punya, yang dapat dari guru-guru kita, dapat dari teman-teman kita, semakin berkah, bisa memberikan manfaat untuk umat luas. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Habib kita doakan pada kalian di dalam perjuangan pondok pesantren yang sedang Habib bangun, bina dan asuh di Pondok Pesantren Dar As-Sofa, Yayasan Dar As-Sofa Ba'alawi, Cianjur, Jawa Barat. Doakan agar pondok menjadi pondok yang mengeluarkan ulama zahir dan batin. Santri yang keluar menjadi santri yang menjadi orang saleh, yang mengamalkan ilmunya, yang bermanfaat bagi umat, yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Doakan agar pondok pesantren Habib aman dari segala musibah, aman dari segala bencana, terjaga dari segala yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan pondok tersebut menjadi suatu sumber keluarnya kebaikan bagi daerah setempat dan bagi daerah luas, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Habib membawa potongan kiswah Ka'bah. Tahu kiswah Ka'bah? Habib membawa potongan kiswah Ka'bah. Habib alhamdulillah salah satu dari 2 atau 3 orang di Indonesia yang diamanahkan dari Museum Mekah Dinar Islamik di Mekah, yang diamanatkan menyimpan kiswah-kiswah, baik itu kiswah Ka'bah atau kiswah makam Rasulullah SAW, bermacam-macam di rumah ada. Itu amanah tanpa diduga, mereka mengamanahkan dengan Habib tanpa memohon, tanpa meminta. Allah gerakkan mereka untuk mengamanahkan pada Habib. Dan alhamdulillahnya ada izin dari mereka untuk siapa yang mau memilikinya dengan mahar. Maharnya andai kata dengan orang lain pasti 2 atau 3 kali lipat dibandingkan dengan 2 atau 3 orang yang diamankan langsung di tangan pertama. Ya, andai kata kalian pernah melihat orang yang memahari kiswah Ka'bah sampai 100 juta, 250 juta, ya, itu ketahuilah itu dari tangan keberapa. Tapi kalau dari Habib langsung tidak akan seperti itu. Nah, alhamdulillah Habib pun dibantu oleh museum tersebut, pihak museum, untuk menyebarkan potongan-potongan kecilnya beserta dengan fotokopian sertifikatnya. Biasanya di Jakarta banyak orang melelang 400.000 per potong kecilnya. Sekarang Habib bawa khusus ke sini, hanya nggak banyak, mungkin hanya 50 potong atau 60 potong dengan mahar hanya 100.000 rupiah saja. Andai kata ada yang mau, ya, nanti ada murid-muridnya Habib, yang rombongan Habib tadi, ada Bang Riko, ada Bang Fahmi, ada Fahmi juga. Ya, ini kesempatan. Habib buat apa itu? Benda mulia ini. Oh, Mbak, nanti. Ini benda mulia. Kita miliki, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Ya, bisa dicium, mudah-mudahan doa belum pernah umroh, mudah-mudahan nyium di sini, Allah kabulkan nyium di sana. Ya, letakkan di tengah-tengah kitab kita atau di Quran kita atau di lemari kita atau di rumah kita atau di mobil kita, andai kata punya mobil, atau simpan di tempat yang mulia. Ya, Allah muliakan orang yang memuliakan syiarnya. Allah muliakan orang yang memuliakan benda mulia. Ya. Dan bukan hanya kalian memilikinya, tapi di situ pun ada sedikit daripada maharnya yang disisihkan oleh pihak museum untuk membantu pondok pesantren yang sedang Habib bangun. Jadi ada amal jariahnya juga. Ya, amal jariah yang terus menerus. Santri sholat dapat pahala kita, santri belajar kita dapat pahala, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau tinggal ambil aja dengan saudara kita yang menyebarkannya. Ini ada. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini. Kalau kalian bisa buka, bisa cium, wanginya masih ada. Ya. Ini potongan kiswah Allah, potongan kiswah Ka'bah. Ya, coba dilihat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi keberkahan majelis kita. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina syaqiyan wa la mahruma.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.